Halo semua, kembali lagi dengan saya Dian Sunggilan. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan IPDN. Lebih tepatnya tentang 5 stigma masyarakat tentang IPDN. Oke, langsung aja, mari kita bahas. IPDN sendiri sudah berdiri sejak zaman sebelum kemerdekaan. Teman-teman bisa cek video saya yang ini. Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan terjadi, termasuk pandangan dan stigma masyarakat tentang IPDN. Disclaimer ya sebelumnya, di video ini menurut pandangan sekaligus pengalaman yang saya alami mengenai stigma-stigma masyarakat, baik yang positif maupun negatif. Adapun stigma-stigma masyarakat diantaranya, yang pertama, kekerasan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir setiap masyarakat ketika mendengar kata IPDN, pasti identiknya dengan kekerasan. Mulai dari jauh sebelum saya masuk di IPDN pun, yakni sekitar tahun 2000-an awal, hal-hal tersebut sudah terdengar di kalangan masyarakat. Lantas apakah benar dan masih terjadi sampai sekarang? Perkembangan zaman membuat banyak perubahan yang terjadi di IPDN, termasuk untuk sistem atau pola pendidikannya, termasuk untuk aturan yang mengatur tentang pengangkatan PNS lulusan IPDN. Yang saya ketahui, dulu pada tahun 2012 ke bawah, ketika masuk IPDN otomatis kita sudah diangkat menjadi PNS. Untuk tingkat 1 muda praja, kita masih diangkat menjadi CPNS. Dan nanti ketika tingkat 2, kita barulah diangkat menjadi PNS golongan 2. Kemudian nanti sudah lulus, barulah kita menjadi PNS golongan 3. Jadi ya bisa dibilang, peserta didik atau praja pada zaman itu sudah menerima gaji PNS. Setelah beberapa kejadian kelam di IPDN, dan tentunya telah dia lakukan kajian-kajian serta perbaikan, akhirnya mulai dari tahun 2013, ketika kita masuk di IPDN, kita tidak otomatis lagi menjadi PNS. Kita harus lulus dulu, barulah diangkat menjadi CPNS setahun. Kemudian, di tahun berikutnya, barulah menjadi PNS golongan 3. Salah satu alasan mengapa perubahan ini dilakukan, ya karena untuk menghilangkan kekerasan dalam IPDN. Yang mana pada waktu itu, ketika praja berbuat pelanggaran yakni kekerasan, ia memang bisa dipecat. Akan tetapi, untuk status PNS-nya masih melekat. Berbeda dengan sekarang, ketika praja membuat kekerasan, otomatis ia bisa dipecat dan tentunya tidak bisa menjadi apa-apa. Itu salah satu perubahan yang dilakukan oleh IPDN. Tentunya dengan adanya berbagai perubahan-perubahan lainnya, yang mana menyesuaikan dengan perkembangan zaman, otomatis sistem atau pola pendidikannya sudah menjadi lebih baik dan tentunya lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, sekolah camat. Stigma yang satu ini tentunya bisa dikatakan tidak salah, tidak juga benar. Bisa lihat video saya yang ini. Salah satu penyebab julukan sekolah camat ini muncul dikarenakan banyaknya purna praja yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia yang diberikan mandat atau tanggung jawab sebagai seorang camat. Akan tetapi ketika lulus dari IPDN tentunya kita belum langsung jadi camat. Harus terlebih dahulu melewati proses-proses mulai dari bawah, yakni staff, kemudian berlanjut lagi membangun karir, sehingga bukan hanya bisa jadi camat, melainkan bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi tentunya. Yang ketiga, orang dalam. Sebenarnya untuk stigma yang satu ini bukan hanya tertuju pada IPDN saja. Berbagai sekolah kedinasan, mau melamar pekerjaan, dan dalam kehidupan sehari-hari pun stigma ini seringkali muncul. Dan dalam hal ini, IPDN pun tidak luput dari stigma orang dalam ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di poin pertama tadi, di mana IPDN tentunya sudah melakukan berbagai macam perubahan. Dan salah satunya adalah dalam proses perekrutan praja atau seleksi masuk IPDN. IPDN sendiri bekerjasama dengan beberapa pihak seperti TNI, Polri, dan KPK dalam pelaksanaan proses seleksi. Dan kemudian untuk perubahan-perubahan lain yang dilakukan, antara lain contohnya ada pada tahapan-tahapan seleksi. Untuk tahapan tes kompetensi dasar atau TKD, atau sekarang dikenal dengan SKD, yakni seleksi kompetensi dasar, sudah mulai memberlakukan sistem CAT atau Computer Assisted Test dari tahun 2014. Dan setahun kemudian seleksi online diberlakukan, di mana semua berkas yang diperlukan untuk proses pendaftaran dan seleksi harus diupload. Begitu juga dengan pengumuman yang diumumkan secara online, termasuk pada saat proses pelaksanaan SKD berlangsung, di mana ketika peserta melaksanakan SKD, hasilnya langsung bisa dilihat di layar yang telah disediakan di luar lokasi tes. Jadi sementara mengisi jawaban bisa dilihat tuh, langsung bisa dilihat langsung nilainya. Kalau mau ganti jawaban, ya nilainya berubah. Kalau untuk sekarang, karena masih dalam masa pandemi, untuk hasilnya bisa dilihat di live streaming YouTube. Jadi bisa semua orang lihat. Dengan adanya perubahan-perubahan ini, tentunya sangat berdampak baik untuk IPDN, di mana proses seleksi menjadi lebih cepat, transparan, dan tentunya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu bagaimana peran orang dalam ini?
Proses seleksi yang ketat ini tentunya membuat peran orang dalam menjadi, dalam tanda kutip, tidak bisa apa-apa. Orang dalam ini hanyalah oknum-oknum yang mau mencari keuntungan di tengah perjuangan susah payah yang kita lakukan. Maka dari itu, apa untungnya kita berharap kepada orang lain? Lebih baik kita fokus, percaya diri, dan berikan yang terbaik untuk mencapai apa yang diharapkan. Sisanya kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau udah rezeki, nggak bakal kemana, ya kan? Yang keempat, peraturan yang ketat. Setiap sekolah kedinasan tentunya memiliki aturan-aturan di dalamnya yang harus dipatuhi. Begitu juga dengan IPDN. Kalangan masyarakat memiliki stigma bahwa peraturan IPDN itu ketat. Dan nyatanya, ya memang begitu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan praja pasti diatur oleh pihak kampus IPDN. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Dan itu semua diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015. Yang kelima, famous atau populer. Nah, untuk stigma yang satu ini bisa dikatakan benar adanya, di mana ketika salah satu putra atau putri di daerahnya, terlebih khusus yang berada di perkampungan atau pedesaan, bisa lolos masuk ke IPDN, pastinya masyarakat akan mengenalnya. Anak si itu masuk IPDN ya? Wah, keren ya, bisa masuk IPDN, lulus langsung dapat kerja. Pandangan masyarakat inilah yang membuat stigma famous atau populer muncul ketika kita masuk IPDN. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik dan teman-teman semua, terlebih khusus bagi yang mau mendaftar atau masuk di IPDN. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.